Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Insya Allah akan banyak kisah inspiratif lainnya yang bisa kita ambil hikmahnya. Halo teman-teman, dari mana saja kalian menonton video ini? Tulis di kolom komentar ya. Pernahkah kalian mendengar tentang kisah TKW yang terjebak jaringan perdagangan manusia? Mengapa masih saja banyak perempuan yang jadi korban? Dan bagaimana rasanya disekap jauh dari keluarga? Kisah ini adalah kisah nyata yang semoga bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Simak sampai akhir ya. Namaku Rina. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Indramayu. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Sejak ayah meninggal dunia, ibuku harus bekerja keras agar kami bisa bertahan hidup. Tapi beban semakin berat ketika ibu jatuh sakit. Kami berutang sana-sini. Aku pun terdesak, harus mencari cara supaya bisa membayar biaya berobat ibu. Suatu hari, seorang tetangga kami yang bernama Bu Lilis datang ke rumah. Rina, kamu mau kerja di luar negeri enggak? Gajinya besar, kamu bisa bantu bayar pengobatan ibumu, katanya sambil tersenyum. Aku sempat ragu. Tapi Bu Lilis terus meyakinkanku. Semua sudah diurus. Kamu tinggal tanda tangan saja. Bulan pertama, gaji langsung bisa dikirim ke rumah. Aku memandang ibu yang terbaring lemah di ranjang. Hatiku bergetar. Demi ibu, aku harus berani. Beberapa minggu kemudian, aku bersama 4 perempuan lain dibawa ke Jakarta. Kami menginap di sebuah rumah penampungan. Ini paspormu, nanti akan diurus semuanya, kata seorang pria dari agen penyalur. Di sana, kami dilatih sedikit bahasa Arab, lalu diberitahu bahwa kami akan berangkat ke negara Arab dalam waktu dekat. Malam sebelum keberangkatan, aku duduk termenung. Rina, kamu kenapa? Takut ya? Bisik seorang teman sekamarku. Aini. Iya, aku cuma berharap ini keputusan yang benar, jawabku pelan. Pagi harinya, kami diterbangkan ke negeri asing itu. Perasaanku campur aduk antara harapan dan ketakutan. Sesampainya di bandara, seorang pria bertubuh besar yang bernama Omar menjemput kami. Wajahnya kaku dan tegas. Ikut saya. Paspor kalian serahkan dulu, katanya tanpa senyum. Aku merasa aneh. Kenapa paspor kami harus disita? Tapi aku terlalu takut untuk bertanya. Kami dibawa ke sebuah rumah besar. Di sana sudah ada beberapa perempuan lain. Wajah mereka tampak lesu. Malam itu, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Pintu-pintu dikunci. Tidak ada telepon. Kami bahkan tidak diizinkan keluar halaman. Hati kecilku berbisik, Allah, tolong lindungi aku, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Hari-hari pertama di rumah besar itu terasa mencekam. Setiap pagi, kami dibangunkan oleh seorang perempuan bernama Fatima. Wajahnya keras, suaranya dingin. Cepat bangun. Bereskan kamar, bersihkan rumah, perintahnya. Kami semua menurut. Tak ada yang berani membantah. Omar dan beberapa penjaga lelaki selalu mengawasi dari kejauhan. Pada malam hari, suasana makin aneh. Beberapa tamu datang. Kami dipaksa melayani mereka, bukan sebagai asisten rumah tangga seperti yang dijanjikan. Aku merasa marah dan takut. Ini bukan yang kuinginkan. Aini, ini bukan kerjaan yang kita sepakati, bisikku pada Aini di sudut kamar. Aku tahu, Rina. Tapi aku nggak tahu harus bagaimana. Mereka ancam kita, jawab Aini dengan suara gemetar. Kami hanya bisa saling menguatkan. Semakin hari, pengawasan makin ketat. Semua pintu selalu dikunci. Jendela dipasangi teralis besi. Ponsel? Tak ada satupun di antara kami yang diizinkan memilikinya. Aku mulai merencanakan sesuatu. Aku perhatikan Fatima kadang meletakkan kunci di saku rok panjangnya. Setiap malam, aku berusaha mengingat gerak-geriknya. Suatu malam, saat semua orang tertidur, aku berbisik pada Aini. Aku punya ide. Besok pagi, saat Fatima ke dapur, aku akan coba dekati dia. Mungkin aku bisa ambil kuncinya. Aini mengangguk ragu. Rina, hati-hati kalau sampai ketahuan, kita bisa tambah susah, katanya. Iya,
Tapi kita nggak bisa terus seperti ini, jawabku mantap. Malam itu aku sulit tidur. Dalam hatiku terus berdoa. Ya Allah, tolong beri aku jalan keluar dari tempat ini. Di tengah rasa takut, harapan kecil itu tetap kupeluk erat. Aku tahu, aku harus berani. Demi ibu, demi hidupku sendiri. Pagi itu aku berusaha tenang. Saat Fatima sibuk di dapur, aku pura-pura membantu merapikan piring. Jantungku berdebar kencang. Kunci itu tampak menggantung di saku rok Fatima. Allah, beri aku keberanian. Perlahan, aku mendekat. Saat Fatima membalikkan badan, aku mencoba merogoh kunci itu. Namun tiba-tiba, seorang penjaga lelaki masuk ke dapur. Fatima, bos memanggilmu. Fatima buru-buru keluar. Aku nyaris ketahuan. Tangan gemetar, napas tersengal. Aku gagal kali ini. Malam harinya, aku menceritakan semuanya pada Aini. Aku hampir saja, tapi aku takut ketahuan, kataku lirih. Rina, mungkin kita perlu cara lain. Aku dengar dari Lina, salah satu pelayan lama, dia pernah sembunyiin ponsel rusak di kamar belakang, bisik Aini. Aku terkejut. Ponsel? Kalau benar, kita bisa coba kirim pesan keluar, jawabku antusias. Keesokan harinya, saat semua sibuk, aku dan Aini pura-pura membersihkan kamar belakang. Kami mengobrak-abrik laci tua. Di bawah tumpukan kain lusuh, kutemukan sebuah ponsel usang. Layarnya retak, baterainya lemah. Ya Allah, semoga ini masih bisa hidup. Kami berdua menahan napas saat mencoba menyalakan ponsel itu. Lampu kecil berkedip. Ternyata masih menyala. Cepat, Rina! Coba cek apakah bisa terhubung ke internet atau kirim pesan, desak Aini. Aku membuka aplikasi pesan. Hanya ada sedikit pulsa tersisa. Dengan tangan gemetar, aku ketik pesan singkat. Tolong, aku disekap di rumah besar. Ini kira-kira alamatku. Tolong kabari keluarga. Aku Rina dari Indramayu. Lalu, dengan sisa sinyal yang ada, kukirim pesan itu ke akun media sosial saudaraku yang pernah kutambahkan sebelumnya. Setelah itu, kami berpelukan. Sekarang kita hanya bisa berdoa, Aini. Semoga pesan itu sampai. Semoga ada yang menolong, bisikku. Di balik ketakutan yang terus menghimpit, secercah harapan mulai muncul. Aku tahu, ini baru permulaan. Perjuangan masih panjang. Sejak malam itu, aku dan Aini menunggu dalam kecemasan. Setiap detik terasa sangat lama. Apakah pesanku sampai? Apakah keluargaku membaca? Atau malah tak ada yang tahu keberadaan kami? Beberapa hari berlalu. Omar dan Fatima tampak makin curiga. Mereka seperti tahu ada yang aneh. Ada yang coba hubungi luar, gertak Omar di hadapan kami semua. Tak ada yang berani bicara. Kami hanya menunduk. Aku terus berdoa dalam hati. Ya Allah, lindungi aku. Lindungi Aini. Jangan biarkan kami gagal sampai di sini. Malam harinya, saat suasana mulai sepi, Fatima memanggil Aini ke ruang belakang. Aku cemas. Selang beberapa saat, Aini kembali dengan wajah pucat. Rina, aku ketahuan. Mereka curiga kita punya ponsel, bisiknya ketakutan. Hatiku serasa hancur. Mereka bilang besok aku akan dipindahkan ke tempat lain, lanjut Aini sambil gemetar. Malam itu kami berpelukan lama. Air mata mengalir. Aini, apapun yang terjadi, kita harus kuat. Aku janji akan terus cari jalan, kataku mencoba tegar. Esok paginya, benar saja. Aini dipaksa naik ke mobil hitam. Aku hanya bisa melihat dari balik jendela kecil. Ya Allah, jaga Aini. Semoga dia baik-baik saja. Sendirian, aku makin waspada. Aku berusaha terus memperbaiki ponsel rusak itu, siapa tahu masih bisa berguna. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang membersihkan kamar, Fatima tampak gelisah. Omar mondar-mandir dengan wajah marah. Kudengar mereka berbisik. Ada kabar dari polisi. Katanya ada pengaduan soal rumah ini, kata Fatima. Hatiku bergetar. Berarti pesanku sampai. Berarti ada harapan. Allah, terima kasih.
Tolong terus lindungi aku. Aku tahu, saat yang kutunggu-tunggu mungkin akan segera tiba. Tapi juga makin berbahaya. Aku harus bersiap. Suasana di rumah itu makin tegang. Omar dan Fatima tampak lebih sering berjaga. Kami hampir tak bisa berkomunikasi satu sama lain. Namun aku tetap tak menyerah. Aku terus memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Aku tahu, kalau ingin lolos, aku harus pintar mencari waktu yang tepat. Suatu malam, ketika semua penghuni rumah tertidur pulas, aku mendengar suara langkah kaki terburu-buru di luar. Sepertinya penjaga berganti shift. Aku mengambil napas dalam-dalam. Ini saatnya. Dengan hati-hati, aku keluar dari kamar dan menuju ke ruang bawah tanah tempat aku pernah mendengar Fatima berbicara dengan Omar. Di sana, aku menemukan sebuah jendela kecil yang terkunci rapat. Aku ingat kunci kecil yang dulu sempat kuambil dari Fatima. Perlahan, aku mencoba membuka jendela itu. Suara kunci berputar pelan terdengar seperti doa yang kuucapkan dalam hati. Semoga ini berhasil, bisikku. Jendela itu terbuka sedikit. Aku mengintip keluar. Terlihat halaman rumah dan jalan kecil yang sepi. Aku tahu, ini kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi aku tidak bisa pergi sendiri. Aku harus mengajak beberapa teman yang bisa kupercaya. Aku berjalan pelan kembali ke kamar, membangunkan Lina dan beberapa teman yang kukenal. Kita harus keluar dari sini malam ini, kataku berbisik. Mereka mengangguk takut tapi setuju. Kami menyiapkan diri. Jam demi jam berlalu. Saat Omar dan Fatima tidur nyenyak, kami menyelinap keluar lewat jendela kecil itu satu persatu. Angin malam menyapa wajah kami dengan dingin, tapi hati kami panas dengan harapan dan keberanian. Kami berlari secepat mungkin menjauh dari rumah itu, meninggalkan segala rasa takut dan penindasan. Aku masih ingat bagaimana detak jantungku berdetak kencang. Kita bebas, pikirku. Namun, aku sadar perjuangan belum selesai. Aku harus cari bantuan untuk bisa pulang ke tanah air dan memastikan tidak ada perempuan lain yang mengalami nasib seperti kami. Setelah kami berhasil kabur, kami bersembunyi di sebuah taman kecil di pinggir kota. Udara malam dingin, tapi kami merasa hangat karena rasa lega dan harapan. Aku segera menghubungi nomor yang pernah kudapat dari pesan bantuan. Beberapa jam kemudian, seorang wanita ramah datang menghampiri kami. Dia mengenalkan dirinya sebagai Sinta, relawan dari lembaga bantuan untuk korban perdagangan manusia. Tenang, kalian sudah aman sekarang. Kami akan bantu kalian pulang dan melaporkan semua ini ke pihak berwenang, katanya lembut. Aku dan teman-teman lain meneteskan air mata. Akhirnya ada yang peduli dan mau membantu kami. Sinta membawa kami ke tempat aman, memberikan makanan dan pakaian bersih. Aku merasa seperti mendapatkan kehidupan baru. Apa kamu siap untuk memberi keterangan kepada polisi? Tanya Sinta kepadaku. Aku mengangguk. Aku mau semua orang tahu kebenaran. Supaya tidak ada lagi yang jadi korban seperti kami. Hari-hari berikutnya diisi dengan proses wawancara, pengurusan dokumen, dan penguatan mental. Aku belajar banyak tentang hak-hak kami sebagai pekerja migran. Meskipun masih ada rasa takut, aku tahu aku sudah melangkah ke jalan yang benar. Aku ingin cerita ini menjadi suara untuk perempuan lain yang terperangkap. Setelah berbulan-bulan menjalani proses hukum dan pemulihan, akhirnya aku mendapatkan kesempatan untuk pulang ke tanah air. Di bandara, saat aku turun dari pesawat, udara hangat dan suara riuh keluarga menyambutku. Ibu menangis bahagia saat memelukku. Rina, kamu kuat. Aku bangga padamu, kata ibu sambil meneteskan air mata. Aku tersenyum, hati penuh syukur. Perjalanan ini mengajarkanku banyak hal. Aku belajar tentang keberanian, harapan, dan pentingnya memperjuangkan hak diri sendiri. Aku juga bertekad akan membantu perempuan lain agar mereka tidak mengalami penderitaan seperti yang aku alami. Kisahku bukan hanya tentang kesakitan, tapi juga tentang kebangkitan. Tentang bagaimana seorang perempuan biasa bisa menemukan kekuatan luar biasa dalam dirinya. Aku ingin semua yang mendengar ceritaku tahu bahwa tidak ada situasi yang terlalu gelap selama kita masih punya harapan dan berani berjuang.